Mendengar Go Chaeng Bom yang bertanya apa yang harus mereka lakukan membuat pria itu kaget. Aku bilang, apa yang harus kita lakukan? Kata Go Chaeng Bom mengulangi kalimatnya. Aku pikir kamu punya rencana, kata pria berjas hitam. Rencana pantatku. Aku cuma memanggil polisi untuk menyelamatkan, kata Go Chaeng Bom. Terus bagaimana dengan aku? Gumam pria berjas itu yang agak kebingungan melihat situasi yang kacau, dan Go Chaeng Bom yang tidak memiliki rencana sama sekali. Setelah itu, handphone Go Chaeng Bom berdering, dan itu adalah panggilan dari ayahnya. Go Chaeng Bom yang tidak tahu harus berbuat apa-apa, memutuskan untuk tidak mengangkat teleponnya. Aku pikir itu adalah presiden. Apakah akan menerima teleponnya? Tanya pria berjas hitam. Jangan ikut campur, pikirkan saja urusanmu, kata Go Chaeng Bom. Sialan, mau sampai kapan dia akan meneleponku? Tambah Go Chaeng Bom dalam hatinya karena handphone terus berdering. Tak lama kemudian, Kim Hyun Sung menelepon Go Chaeng Bom, dan dengan cepat Go Chaeng Bom langsung menerima teleponnya dan langsung berlari meninggalkan pria berjas hitam sendirian. Adegan berganti ke ruangan Go Myung Jin. Kakak, apa kamu sudah tidak waras? Teriak Go Chang Seok sambil membanting kertas berisi berita tentang kejadian tadi siang. Kesalahan yang dibuat Go Chaeng Bom Bang Bom adalah kesempatan emas baginya, sebagai orang yang ambisius untuk mengambil kekuasaan, tentu saja dia akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Hidup orang itu penting, tapi bagaimana dengan perusahaan kita? Tanya Go Chang Seok dengan dingin sambil merapikan kacamatanya. Dengan kelihayan, Go Chang Seok mulai memainkan kata-kata untuk menjatuhkan Go Chaeng Bom di depan ayahnya. Kata-kata seperti, apa kamu tahu kerugiannya berapa? Apa kamu tahu aku yang harus membereskan masalah ini? Dimainkan oleh Go Chang Seok, seolah-olah dia peduli pada perusahaan, namun sebenarnya dia hanya ingin menjatuhkan Go Chaeng Bom dan mengambil ahli hak waris. Kamu memanggil seluruh daesan hanya untuk ini. Kamu bukan hanya memanggil tim penyelamat, tapi juga polisi dan membuat reporter tahu lebih cepat. Chaeng Bom, bagaimana kamu akan mengatasi masalah ini? Kata Go Myung Jin dengan dingin. Go Chaeng Bom pun terdiam sebentar, memikirkan apa yang sudah diajarkan Hyung Sung padanya sebelum bertemu ayahnya. Hyung Sung memberitahukan seperti apa ayah Go Chaeng Bom yang seperti monster di bidang konstruksi, dan memiliki kebanggaan tersendiri akan hal itu. Kalau ada kesalahan menyangkut kesehatan pekerja, dia pasti akan ikut campur, jadi jangan mundur atau takut. Maju saja terus. Setelah diam dan mengingat apa yang telah diajarkan Hyung Sung, Go Chaeng Bom berkata, ayah, aku pikir kita harus menghancurkan apartemennya dan memulai lagi. Mendengar itu, baik Go Myung Jin ayahnya maupun Go Chang Seok adiknya sontak kaget. Aku tahu kamu lulusan SMA, tapi setidaknya kamu punya alasan yang masuk akal, kan? Seperti beberapa pekerja itu, apa kamu tahu biaya pembangunannya itu dari bank? Yang setiap hari bunganya naik. Bunga selalu naik, apakah kamu pikir itu bagus hanya untuk satu bangunan? Kata Go Chang Seok sambil menahan amarahnya. Iya, hanya untuk satu bangunan. Itulah kenapa aku menyarankan untuk mulai lagi. Seperti yang kamu katakan, akan mengalami kerugian yang besar. Aku tidak bisa melakukan hitungan yang rumit, tapi aku tahu berapa banyak. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kepercayaan. Apakah kamu tahu ada banyak perusahaan konstruksi yang reputasinya di bawah? Dalam hal ini, kita hanya bisa memperbaiki bagian yang rusak dan menyelesaikan pembangunan. Apa yang kami pikir akan terjadi? Kata Go Chaeng Bom, tidak akan ada yang membeli. Terima kasih untuk orang yang memberitahukan kepada seluruh kota, setidaknya kita bisa mengurangi kerugiannya daripada membangun apartemen baru, kata Go Chang Seok menyindir Go Chaeng Bom. Chang Seok, kita tidak seharusnya memprioritaskan uang. Yang seharusnya kita khawatirkan adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu sekarang hancur, bentak Go Chaeng Bom sambil menatap Go Chang Seok dengan serius. Kalau kita mengakui kesalahan kita saat sedang membangun apartemen yang pertama, dan menunjukkan hasil yang bagus, itu mungkin bukan cara yang bagus, tapi kita bisa mendapatkan kepercayaan mereka, dan itu bisa menjadi dasar Myung Jin konstruksi, tambah Go Chaeng Bom. Go Chang Seok yang mendengar itu tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar orang yang idealis atau apa? Kita itu sebuah perusahaan. Kita harus memprioritaskan keuntungan kita daripada. Namun, sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Go Myung Jin berkata,
anak tertuaku akhirnya sudah berkembang. Kejadian seperti ini pernah juga menimpa Myung Jin Konstruksi, tapi di waktu yang berbeda. Di waktu itu, Go Myung Jin sendirilah yang menyebutkan bahwa anak buahnya yang menyembunyikan kejadian itu dan menunjukkan filosofi bangunan. Go Myung Jin berbalik dan berjalan perlahan sambil berkata, "Apa kamu tahu apa yang membuatku marah atas kejadian ini? Faktanya adalah kita membuat kesalahan di hal yang mendasar tentang menuangkan beton. Kesalahan itu seharusnya tidak pernah terjadi dalam nama perusahaan Myung Jin, bagaimanapun caranya. Rumah adalah tempat di mana orang tinggal. Keselamatan adalah prioritas kita. Yang lainnya dibuang jauh-jauh," kata Go Myung Jin. Saat berada di depan Go Chaengbom, Go Myung Jin memanggil Go Chaengbom, yang langsung direspons hangat oleh Go Chaengbom. "Kerja bagus. Aku pikir kamu menjalani kehidupanmu tanpa berpikir. Tapi sepertinya kamu sudah tumbuh dewasa seperti aku di masa muda dulu." Perusahaan Myung Jin adalah perusahaan, tapi juga perusahaan keluarga yang memprioritaskan nilai dari rumah. "Ingat itu, dan kamu akan bisa mengikuti jejakku," kata Go Myung Jin. Mendengarkan pujian yang diterima Go Chaengbom, membuat Go Changseok bertambah jengkel. Pujian yang seharusnya menjadi miliknya, rencana untuk mengambil kesempatan atas kejadian ini gagal total. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit, salah satu korban kecelakaan harus dioperasi untuk memotong kedua kakinya. "Saya pikir kita perlu memotong kedua kakinya," kata perawat rumah sakit. Mendengar itu, istri korban hanya bisa menangis, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang yang mengalami kecelakaan, semuanya hanya mengalami luka ringan, dan hanya satu yang harus masuk ke meja operasi. Istri dari korban yang harus diamputasi pun pergi dan duduk di sebuah meja untuk menenangkan dirinya bersama dengan kakak laki-lakinya. "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus aku katakan pada anak-anakku?" ucap istri korban dengan penuh kesedihan. "Tenang dulu, orang-orang dari perusahaan Myung Jin akan segera tiba," kata kakak istri korban mencoba menenangkan adiknya. "Aku pikir aku tidak akan bisa berbicara dengan mereka. Aku dengar perusahaan bangunan tidak membayar biaya rumah sakit atau biaya kompensasi," ucap istri korban dengan khawatir. Tak lama kemudian, Go Chaengbom dengan dua orang berjas hitam tiba di depan kedua orang itu dan langsung berkata, "Nyonya Kim Eung-suk." Kedua orang itu pun melihat Go Chaengbom dengan kebingungan. Dan tanpa menunggu lama, Go Chaengbom dengan kedua orang yang mengikutinya langsung membungkukkan badannya dan berkata, "Kami di sini atas nama perusahaan, dan kami ingin sekali minta maaf atas kejadian yang telah terjadi." Beberapa waktu lalu, di dalam perjalanan, Go Chaengbom menelepon Hyung Sung untuk meminta saran, apa yang harus dia lakukan. Karena perkataan ayahnya bahwa, "Teruskanlah," dan ayahnya untuk pertama kali berekspektasi padanya, jadi Go Chaengbom tidak ingin mengecewakan ayahnya. "Urus masalahnya dulu. Ada dua jenis kasus di masalah ini. Yang satu ini gampang. Jika kita berjanji pada mereka periode penundaan pembayaran sementara, pembayaran bunga pinjaman, penyesuaian harga jual, dan transparansi prosedur pembangunan, maka seharusnya kita bisa membuat mereka tenang. Dan kasus kedua adalah orang yang mengalami kecelakaan. Lakukan sebanyak mungkin yang kamu bisa untuk menolong mereka, sebanyak mungkin sampai membuat mereka bangga bekerja di perusahaan Myung Jin." Itulah saran Hyung Sung kepada Go Chaengbom yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk menemui korban kecelakaan. Kembali ke waktu sekarang, kedua pria yang mengikuti Go Chaengbom langsung duduk di kursi depan keluarga korban dan langsung berkata, "Kecelakaan ini sepenuhnya salah kami. Ini salah perusahaan Myung Jin. Uang tidak bisa menyelesaikan rasa sakit yang kalian alami atas kecelakaan yang menimpa orang kesayangan kalian, tapi kami ingin mencoba sebaik yang kami bisa," kata pria berjas. Keluarga korban yang mendengar itu sontak saling menatap satu sama lain, tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Di mana rumor bahwa perusahaan konstruksi lain tidak membayar biaya rumah sakit saat terjadi kecelakaan. Namun, perusahaan Myung Jin Konstruksi bukan hanya menyayangi karyawan mereka, tapi juga ingin membantu. Kabar itu langsung membuat kekhawatiran sang adik korban merasa lega. Kekhawatiran langsung sirna. "Benarkah?" kata adik perempuan korban. "Tentu saja, kamu akan membayar biaya rumah sakit, dan akan membayar biaya lain secara terpisah. Bukan hanya itu, kami juga akan merekrut suami Anda di departemen yang membutuhkan kemampuannya."
Suami Anda sudah bekerja untuk perusahaan Myung Jin Konstruksi cukup lama, kami tidak akan melupakan kerja kerasnya, jelas pria berjas hitam dengan kacamata, dan langsung menyerahkan selembar kertas berisi kontrak. Melihat kontrak dan betapa pedulinya perusahaan Myung Jin Konstruksi, membuat kedua keluarga itu sontak menangis. Sang istri korban yang tidak dapat mempercayai kabar itu langsung menangis sambil terus berterima kasih kepada Go Chaeng Bom dan kedua pria berjas hitam. Adegan berganti di malam hari, depan rumah sakit. Go Chaeng Bom sedang duduk di tangga sambil menghisap rokoknya bersama pria berjas hitam berkacamata yang berdiri di depannya. "Hei, katakan padaku, apa yang kamu pikirkan tentang pembangunan konstruksi?" tanya Go Chaeng Bom. "Haha, aku tidak tahu membangun bangunan," jawab pria berjas berkacamata. "Aku pikir perusahaan kita hanya untuk membuat uang sampai sekarang. Tapi insiden ini membuatku berpikir banyak lagi," kata Go Chaeng Bom. "Benarkah?" tanya pria berjas hitam berkacamata.